Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah analisis laporan keuangan kelas B dengan dosen pengampu Ibu Retno Yuninur Susilowati dengan Pak Usep Syaifuddin. Nah, kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama Marisa Sabarila dengan NPM ujung 039 sebagai ketua kelompok. Lalu ada Raihan Razif Avero dengan NPM ujung 026. Ada Iqbal Al-Gusyairi dengan NPM ujung 056 serta Amalia Rahma Putri dengan NPM ujung 016. Berikut merupakan video presentasi Project Based Learning kami. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, untuk materi pertama ini kita akan memperkenalkan profil perusahaan yang kami pilih. Nah, dalam hal ini kami memilih PT Citas International Tbk dengan perusahaan pembandingnya adalah PT Integra Indokabinet Tbk. PT Citas International Tbk ini terletak di Jawa Barat dan bergerak di bidang perdagangan dan industri furnitur, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1978 dengan kode saham CINT. Sedangkan PT Integra Indokabinet Tbk alamat kantor pusatnya berada di Jawa Timur, di mana perusahaan ini bergerak di bidang usaha industri, perdagangan dan jasa, pengolahan mebel berbahan dasar kayu dan produk kayu lainnya. Berdiri pada tahun 1989 dengan kode saham WOOD. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kinerja dari kedua perusahaan. Untuk aset, grafik total aset PT Citas International Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk PT Integra Indokabinet Tbk ini mengalami peningkatan yang fluktuatif, di mana pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sama dengan liabilitas, total dari liabilitas pada PT Citas International Tbk ini grafiknya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan pada grafik total liabilitas pada PT Integra Indokabinet Tbk ini fluktuatif. Pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Selanjutnya, analisis kinerja untuk ekuitas dan penjualan bersih, di mana grafik total ekuitas pada PT Citos International Tbk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan pada grafik total ekuitas PT Integra Indokabinet Tbk ini pada tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 ini mengalami penurunan. Sama halnya dengan penjualan bersih, grafik penjualan untuk PT Citos International Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sedangkan pada PT Integra Indokabinet Tbk ini mengalami peningkatan hanya pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Analisis common size. Pada analisis common size ini, kita akan melihat komposisi terbesar dari setiap pos akun pada laporan keuangan. Pertama, pada laporan posisi keuangan. Dilihat dari komposisinya, pada PT Citos Internasional, komposisi terbesar pada akun utang usaha yaitu sebesar 52% pada tahun 2020. Artinya, perusahaan sangat bergantung pada utang sebagai sumber dana untuk aktivitas operasinya. PT Citos juga memiliki persentase piutang yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan persentase kas atau setara kas. Artinya, secara likuiditas, perusahaan cukup banyak harta yang tidak dapat diuangkan. Ketika dibandingkan dengan PT Integra, komposisi pos akun yang mendominasi ialah utang jangka pendeknya, yaitu sebesar 68%. Angka yang cukup besar, namun utang usahanya kecil. Jika dilihat dari laporan posisi keuangan,
maka lebih baik PT Citos karena persentase kas dan utang usaha lebih tinggi, serta yang mendominasi pada peringkat kedua yaitu aset tetapnya. Kita selanjutnya melihat dari laporan laba rugi perusahaan yang masih sama-sama didominasi oleh beban pokok penjualan dan juga laba kotor mereka yang cukup tinggi. Pada PT Citos didominasi oleh beban umum dan administrasi sebesar 17% pada tahun 2020, sementara untuk PT Integra beban keuangan menjadi penyumbang beban tertinggi dengan persentase 8,15%. Angka tersebut turun sekitar 1,5% dari tahun sebelumnya. Dari segi laba rugi, PT Integra lebih baik karena memiliki laba jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PT Citos. Bahkan laba perusahaan pembanding tersebut 10% lebih banyak dibandingkan dengan PT Citos. Baiklah, untuk materi selanjutnya mengenai analisis tren. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Nah, untuk menggunakan analisis tren ini, kita memerlukan angka indeks, yang mana memerlukan pemilihan periode dasar untuk seluruh pos dengan angka indeks yang dipilih sebelumnya biasanya ditetapkan dengan angka 100. Nah, analisis tren angka indeks ini tidak perlu menganalisis setiap pos dalam laporan keuangan, melainkan berfokus pada pos-pos yang signifikan. Nah, untuk yang pertama, analisis tren untuk laporan posisi keuangan, kita ada kas dan setara kas. Pada pos kas dan setara kas dapat kita lihat bahwa PT Citos International Tbk mengalami penurunan persentase menjadi 4%, sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk mengalami peningkatan persentase senilai minus 29%, yang mana perusahaan berhasil menurunkan tingkat kekurangan kasnya yang awalnya minus 63% menjadi minus 34%. Berdasarkan hal tersebut, tingkat kinerja dari kedua perusahaan dalam mengelola kas dan setara kas yang dimiliki masih kurang baik. Meskipun PT Citos International Tbk tidak bernilai negatif, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet, meskipun perseroan mengalami peningkatan, akan tetapi belum mampu menutupi kekurangan atau kerugian pada akun kas dan setara kas. Hal ini ditunjukkan pada nilai persentasenya yang masih bernilai negatif. Selanjutnya, lain pada pos persediaan lancar lainnya. Kedua perseroan ini mengalami peningkatan persentase dari tahun 2019 sampai 2020. Pada PT Citos International Tbk mengalami kenaikan sebesar 1%, sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk mengalami kenaikan persentase 2 kali lipat dari tahun 2019, yaitu sebesar 24%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kinerja PT Integra Indo Kabinet Tbk dalam menggunakan persediaan lancar lainnya jauh lebih baik daripada PT Citos International Tbk. Adapun pada akun piutang usaha pihak ketiga, persentase penurunan terbesar terjadi pada PT Integra Indo Kabinet Tbk yang mencatatkan nilai penurunan sebesar 54%, lebih besar dibandingkan PT Citos International Tbk yang hanya menurun sebesar 26%. Artinya bahwa PT Integra Indo Kabinet Tbk ini lebih ketat dalam penagihan piutang-piutangnya dibandingkan dengan PT Citos International Tbk. Selanjutnya, pada akun liabilitas, kita punya jumlah liabilitas jangka pendek. Pada pos liabilitas, persentase jumlah liabilitas jangka pendek pada PT Citos International Tbk mengalami penurunan sebesar 13%. Jika dilihat dari hasil analisis pada tabel, penurunan ini terjadi akibat dari menurunnya nilai pada akun pinjaman jangka pendek dari 114% menjadi 107%, utang usaha pihak ketiga turun dari 11% menjadi 6%,
Lalu utang lainnya pihak berelasi turun dari minus 11% menjadi minus 52%, serta uang muka pelanggan jangka pendek pihak ketiga turun dari 210% menjadi minus 16%. Sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk mengalami peningkatan sebesar 11%. Hal ini dikarenakan kenaikan pada pinjaman jangka pendek dari 21% menjadi 26%, utang usaha pihak ketiga dari 108% menjadi 163%, serta utang lainnya pihak berelasi naik dari 27% menjadi 160%. Nah, dilihat dari analisis tren yang terjadi, PT Integra Indo Kabinet Tbk ini kemungkinan total kewajibannya akan semakin besar apabila perseroan tidak dapat mengendalikan utangnya tersebut dibandingkan dengan PT Citos International Tbk yang lebih mampu mengendalikan hutang-hutangnya. Artinya, jika nilai kewajiban PT Integra Indo Kabinet semakin besar dan tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, maka akan mengurangi rasa percaya kreditur untuk meminjami pinjaman kepada perseroan tersebut. Lain halnya pada akun liabilitas jangka panjang. Kedua perusahaan ini sama-sama mengalami penurunan persentase. Pada PT Citos International Tbk, nilai persentase mengalami penurunan menjadi minus 16%. Hal ini karena terjadi penurunan yang cukup signifikan pada akun liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen sebesar minus 99,7%. Sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk juga mengalami penurunan persentase menjadi 21%. Hal ini akibat dari penurunan liabilitas pajak tangguhan menjadi minus 46% dan pendapatan ditangguhkan jangka panjang menjadi minus 26%. Nah, jika dilihat dari tabel analisis tren pada tahun 2019, akun liabilitas pada PT Integra Indo Kabinet Tbk hanya mengalami penurunan pada satu akun, yaitu pada akun liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan pada tahun 2020, perseroan berhasil menurunkan persentase pada dua akun liabilitas, yaitu liabilitas pajak tangguhan dan pendapatan ditangguhkan jangka panjang. Sedangkan pada PT Citos International Tbk, perseroan memang berhasil menurunkan persentase liabilitasnya pada tahun 2020, yaitu pada akun liabilitas jangka panjang atas utang pembiayaan konsumen. Namun, perusahaan juga mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan pada akun liabilitas pajak tangguhan yang semula pada tahun 2019 sebesar minus 16% dan pada tahun 2020 menjadi 369%, serta peningkatan pada akun liabilitas jangka panjang atas liabilitas sewa pembiayaan yang semula pada tahun 2019 sebesar minus 70%, pada tahun 2020 menjadi 780%. Berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa PT Integra Indo Kabinet Tbk lebih mampu mengendalikan hutang-hutang untuk liabilitas jangka panjang dibandingkan PT Citos International Tbk, sehingga perusahaan akan lebih mempercayakan pinjaman jangka panjangnya kepada PT Integra Indo Kabinet Tbk. Selanjutnya, kita punya akun ekuitas. Pada pos jumlah ekuitas, PT Citos International Tbk mengalami penurunan persentase menjadi minus 0,85%. Hal ini akibat dari penurunan yang terjadi pada akun kepentingan non-pengendali yang turun dari 0,41% menjadi minus 8%, serta penurunan pada akun cadangan revaluasi dari minus 2% menjadi minus 4%. Sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk, ini mengalami peningkatan persentase sebesar 14%, yaitu dari 10% menjadi 24%. Hal ini terjadi akibat peningkatan yang cukup signifikan pada akun komponen ekuitas lainnya sebesar 2.775%. Jika melihat tabel analisis tren secara keseluruhan, akun-akun ekuitas pada PT Citos International Tbk tahun 2019 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Sedangkan pada PT Integra Indo Kabinet Tbk pada tahun 2019 dan tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan. Analisis 2019 dan analisis pada tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa PT Integra Indo Kabinet Tbk memiliki tingkat kepercayaan investor lebih baik daripada PT Citos International Tbk, dan dapat diperkirakan PT Integra Indo Kabinet Tbk akan mengalami kenaikan ekuitas pada setiap tahunnya.
Selanjutnya, analisis tren. Pada laporan laba rugi, kita memiliki akun penjualan dan pendapatan usaha serta akun beban keuangan. Nah, di mana hasil analisisnya ini, pada laporan laba rugi, PT Citos International Tbk secara keseluruhan mengalami peningkatan persentase yang cukup signifikan, yang mana ini pada akun beban keuangan sebesar 67%, namun pada akun penjualan dan pendapatan usaha, perusahaan mengalami penurunan dari 11% menjadi minus 10,7%, sehingga jumlah laba bruto turun menjadi minus 15%. Nah, jika dilihat dari laporan laba rugi perusahaan semakin menurun, di mana perusahaan mengalami kerugian sampai minus 98% pada tahun 2020. Nah, adapun pada PT Integra Indo Kabinet Tbk, persentase akun beban keuangan juga mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun 2019, diimbangi dengan peningkatan pada akun pendapatan beban pajak yang semula tahun 2019 sebesar minus 21%, naik menjadi 19%. Secara keseluruhan, perusahaan ini berhasil meningkatkan pendapatannya diantaranya pada akun penjualan dan pendapatan usaha dari 2% menjadi 41%, sehingga perusahaan mencatatkan keuntungan sebesar 30%. Berdasarkan analisis tersebut, jika PT Integra Indo Kabinet Tbk dapat mempertahankan pendapatannya agar terus meningkat, maka laba perseroan tersebut akan mengungguli PT Citos International Tbk. Berdasarkan laporan laba rugi tersebut pula, dapat kita prediksi kinerja dari kedua perusahaan ini. Pada akun penjualan dan pendapatan usaha, PT Integra Indo Kabinet Tbk memiliki persentase yang meningkat dari tahun 2019, sedangkan pada PT Citos International Tbk mengalami penurunan persentase. Dapat diartikan bahwa PT Integra Indo Kabinet Tbk berhasil dalam memasarkan produknya dengan baik. Hal ini dapat diprediksi untuk periode selanjutnya. PT Integra Indo Kabinet Tbk akan mengalami peningkatan pada akun beban keuangan. Nah, PT Citos International Tbk memiliki kenaikan persentase yang cukup tinggi dibandingkan dengan PT Integra Indo Kabinet Tbk. Hal ini harus mungkin segera diminimalisir karena jika tidak, PT Citos International Tbk akan mengalami kebangkrutan. Nah, dari hasil analisis laporan keuangan dengan metode tren ini dapat kita simpulkan PT Integra Indo Kabinet Tbk diperkirakan memiliki kinerja paling baik dibandingkan dengan PT Citos International Tbk, baik dilihat dari laporan posisi keuangannya maupun laba ruginya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini kami juga akan menjelaskan hasil perhitungan kami terkait analisis rasio PT Citos International Terbuka dengan PT Integra Indo Kabinet Terbuka. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu analisis rasio. Jadi, analisis rasio adalah sebuah analisis yang menggunakan perbandingan antara satu angka dengan angka lainnya sehingga akan membentuk sebuah hubungan tertentu. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan dasar perbandingan dalam mengungkapkan kondisi dan tren yang sulit dideteksi dengan memeriksa setiap komponen yang membentuk rasio tersebut. Seperti alat analisis lainnya, rasio sangat berguna ketika berorientasi pada masa depan. Meski demikian, rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebut. Oleh karena itu, tidak perlu untuk menghitung semua kemungkinan rasio untuk menganalisis sebuah situasi. Analisis rasio yang kami lakukan terbagi menjadi 5 jenis, yakni rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan nilai pasar. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, quick ratio, average collection period, dan days to sell inventory. Current ratio atau rasio lancar merupakan salah satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan paling sering digunakan. Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Peningkatan rasio lancar ini disebabkan oleh meningkatnya aset lancar dan menurunnya utang lancar. Dari grafik yang ditampilkan, kita dapat mengetahui bahwa rasio lancar milik PT Citos International
lebih baik daripada rasio lancar pada perusahaan PT Integra Indo Kabinet Terbuka. Terbukti selama 3 tahun berturut-turut PT Citos memiliki rasio yang lebih tinggi daripada PT Integra. Walaupun demikian, rasio lancar PT Citos tidaklah berada di tren yang positif, tidak seperti PT Integra yang memiliki tren positif setiap tahunnya. Walaupun begitu, rasio lancar PT Citos setiap tahunnya masih cenderung stabil di atas 200%, sehingga PT Citos Internasional Terbuka masih dapat dikatakan memiliki likuiditas yang stabil, sehingga PT Citos Internasional Terbuka dapat dikatakan masih mampu memenuhi utang lancarnya dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Quick ratio ini adalah rasio yang membandingkan aset yang lebih liquid atau tanpa persediaan terhadap liabilitas lancarnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik pula likuiditas sebuah perusahaan, karena rasio ini digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang lebih liquid. Dari grafik yang ditampilkan dapat diketahui bahwa rasio cepat PT Citos masih lebih baik daripada rasio cepat PT Integra selama 3 tahun berturut-turut. Ini artinya PT Citos Internasional masih memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dibandingkan PT Integra Indo Kabinet Terbuka. Akan tetapi rasio cepat PT Citos ini tidak juga dapat dikatakan dengan sangat baik, karena rasio ini sedang mengalami tren negatif setiap tahunnya. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya nilai persediaan setiap tahunnya. Sementara itu komponen kewajiban lancar juga mengalami peningkatan. Dan yang ketiga ada average collection period. Average collection period ini menunjukkan jumlah hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih. Semakin tinggi atau semakin lama jumlah hari piutang tidak dapat tertagih, maka menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan sebuah perusahaan dalam menagih piutangnya. Dari grafik yang ditampilkan, jumlah hari rata-rata pengumpulan piutang menunjukkan bahwa kemampuan PT Citos semakin menurun dalam menagih piutangnya. Akan tetapi selama 3 tahun tersebut PT Citos masih lebih baik daripada PT Integra yang membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang dibutuhkan PT Citos. Semakin cepat pengumpulan piutang maka semakin baik, karena piutang yang dikonversikan menjadi kas dapat menjadi tambahan untuk dapat memenuhi liabilitas dengan aset paling liquidnya, yakni kas. Dan rasio likuiditas yang terakhir adalah days to sell inventory. Days to sell inventory adalah rasio yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi sebuah perusahaan untuk dapat mengubah persediaannya menjadi penjualan. Dari grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa PT Citos Internasional masih lebih baik daripada PT Integra dalam menjual persediaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hari yang dibutuhkan PT Citos dalam menjual persediaannya masih lebih singkat daripada PT Integra. Akan tetapi kita juga dapat melihat bahwa semakin tahun semakin meningkat pula jumlah hari yang dibutuhkan PT Citos dalam menjual persediaannya. Peningkatan jumlah hari untuk menjual persediaan ini menggambarkan penurunan kemampuan PT Citos dalam melakukan penjualan. Kemudian beralih ke rasio selanjutnya, yakni rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan sebuah perusahaan atas pelunasan hutang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan modal maupun aktif aset yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek. Analisis rasio solvabilitas yang kami lakukan adalah melalui debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan times interest and earn ratio. Yang pertama, debt to asset ratio. DAR ini menggambarkan seberapa banyak aset yang didanai oleh liabilitas. Rasio ini membandingkan total liabilitas dengan total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sehingga semakin rendah rasio ini maka semakin baik, karena risiko kredit juga semakin rendah, yang artinya perusahaan memiliki jumlah utang yang lebih sedikit daripada asetnya. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, PT Citos memiliki rasio yang lebih rendah daripada PT Integra selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, rasio DAR pada PT Citos juga konsisten berada di bawah 30%. Artinya, total liabilitas yang dimiliki PT Citos masih kurang dari 30% dari keseluruhan asetnya.
Sehingga jika sewaktu-waktu PT Citos dilikuidasi, maka para investor tidak perlu merasa khawatir karena kewajiban perusahaan dapat segera dilunasi dengan asetnya. Kemudian yang kedua yaitu debt to equity ratio. DER merupakan perbandingan antara hutang dengan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, maka semakin besar jumlah ekuitas yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Tetapi semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil jumlah ekuitas yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Debt to equity ratio PT Citos International selama 3 tahun belakangan berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan memiliki nilai yang lebih rendah daripada PT Integra Indokabinet. Artinya, risiko kredit PT Citos International masih lebih rendah pula jika dibandingkan dengan PT Integra Indokabinet. Sehingga risiko tidak terpenuhi liabilitas makin berkurang. Karena jika sewaktu-waktu PT Citos dilikuidasi, seluruh liabilitasnya masih dapat dipenuhi oleh ekuitasnya. Kemudian yang ketiga yaitu TIR atau rasio kelipatan bunga. Rasio ini mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik, karena laba bersih perusahaan dapat memenuhi beban-beban bunganya. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, dapat diketahui bahwa rasio kelipatan bunga PT Citos selalu menurun signifikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Citos dalam memenuhi pembayaran bunga juga semakin menurun setiap tahunnya. Hal itu disebabkan oleh menurunnya pendapatan PT Citos, sementara beban-beban bunga selalu meningkat. Namun jika dibandingkan dengan pesaingnya, PT Integra Indokabinet, rasio kelipatan bunga PT Citos International selama tahun 2018 dan 2019 masih lebih baik daripada PT Integra. Meskipun pada akhirnya pada tahun 2020 PT Integra mengungguli kemampuan pembayaran bunganya atas PT Citos. Selanjutnya yaitu interpretasi dari analisis likuiditas dan solvabilitas. Dari segi analisis likuiditas dan solvabilitas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa PT Citos International Terbuka masih lebih baik daripada PT Integra Indokabinet Terbuka. Sehingga para investor, khususnya investor efek bersifat utang, dapat berinvestasi kepada PT Citos International Terbuka dalam bentuk utang. Karena secara fundamental risiko kredit pada PT Citos secara keseluruhan masih terbilang rendah. Kemudian selanjutnya analisis rasio yang ketiga adalah analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu lainnya. Rasio ini terdiri dari gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Yang pertama yaitu rasio gross profit margin, yaitu yang digunakan untuk menghitung besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Dari grafik yang ditampilkan, kita dapat mengetahui bahwa PT Citos masih kurang lebih baik daripada PT Integra dalam profitabilitas margin laba kotor. Selain itu, selama 3 tahun berturut-turut, baik PT Citos maupun PT Integra Indokabinet selalu mengalami penurunan pada rasio ini. Hal ini disebabkan oleh karena rendahnya harga jual atau tingginya harga pokok penjualan sehingga persentase gross profit margin mengalami penurunan. Namun jika standar rasio ini berada di kisaran 28%, maka PT Citos maupun PT Integra masih dapat dikatakan cukup baik karena besaran rasionya berada di kisaran atau di atas angka tersebut. Kemudian profitabilitas yang kedua yaitu operating profit margin. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih yang dilakukan. Semakin besar rasio ini, maka semakin bagus kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Dari data yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa PT Citos selama 3 tahun berturut-turut memiliki performa yang kurang baik daripada PT Integra dalam menghasilkan laba operasi. Selain itu, secara keseluruhan kita juga dapat melihat bahwa setiap tahunnya rasio ini pada PT Citos
semakin menurun. Ini mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba operasi juga semakin menurun tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga yaitu net profit margin, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara laba bersih dengan volume penjualannya. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, nilai net profit margin pada PT Citos pada tahun 2018 adalah 3,46%. Artinya besar laba bersih hanya sekitar 3,46% dari total penjualan bersih. Kemudian pada tahun 2019 besarnya net profit margin adalah 1,72%. Artinya besar laba bersih pada tahun 2019 ini hanya 1,72% dari total penjualan bersih yang dilakukan. Dan pada tahun 2020 besarnya net profit margin adalah hanya 0,32%. Artinya besar laba bersih adalah hanya 0,32% dari total penjualan bersih. Kita juga dapat mengetahui bahwa net profit margin pada PT Citos selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan PT Integra, di mana perusahaan ini memiliki net profit margin selama 3 tahun berturut-turut yang konsisten di kisaran 10%. Artinya PT Citos masih kurang baik performanya dalam hal profitabilitas daripada PT Integra dalam menghasilkan net profit atau laba bersih. Kemudian yang selanjutnya, rasio selanjutnya dalam hal imbal balik yaitu terdapat return on asset dan return on equity. Yang pertama, return on asset merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari aset yang digunakannya. Semakin tinggi hasil nilai return on asset, maka akan semakin baik pula perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian dari aset yang digunakan. Dari data yang telah ditampilkan, kita juga dapat melihat bahwa terjadi penurunan nilai return on asset pada PT Citos setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam 3 tahun belakangan ini sedang mengalami penurunan karena tingkat pengembalian dari penggunaan aset masih terhitung cukup rendah karena masih berada di bawah standar dan cenderung menurun setiap tahunnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan kompetitornya PT Integra Indokabinet, PT Citos juga masih kurang baik karena PT Integra selama 3 tahun berturut-turut memiliki rasio return on asset yang lebih tinggi daripada PT Citos. Sedangkan return on equity merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitasnya. ROE menjadi sebuah ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Semakin tinggi nilai ROE, maka semakin baik pula sebuah perusahaan. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, kita juga dapat mengetahui bahwa ROE PT Citos masih lebih rendah daripada PT Integra. Ini artinya kemampuan PT Citos Internasional Terbuka dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya masih kurang baik jika dibandingkan dengan PT Integra. Selain itu, berdasarkan data di atas, kita juga dapat melihat bahwa ROE PT Citos selalu mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Citos untuk menghasilkan keuntungan juga menurun, sehingga perusahaan ini dapat dikatakan kurang baik secara fundamental. Kemudian berdasarkan hasil analisis profitabilitas yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan atau interpretasi bahwa PT Citos Internasional Terbuka masih kurang baik jika dibandingkan PT Integra Indokabinet. Karena PT Citos memiliki rasio-rasio yang lebih rendah daripada PT Integra dalam rasio profitabilitas, sehingga tidak disarankan bagi para investor jangka panjang untuk menanam investasi dalam bentuk saham pada PT Citos Internasional Terbuka. Karena secara fundamental PT Citos memiliki tingkat pengembalian yang lebih rendah daripada PT Integra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu terkait rasio aktivitas. Yang pertama ada cash turnover. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi cash turnover maka semakin buruk pula kinerja perusahaan. Karena perputaran kas ini untuk menunjukkan seberapa liquid sih atau seberapa likuiditas kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, seperti pada grafik yang ada di PPT, contohnya kita ambil tahun 2020. PT Citos itu memiliki perputaran arus kas selama 7,61 hari, yang artinya arus kas itu
dapat keluar masuk selama sekitar 7 sampai 8 hari. Sementara di PT Integra itu memiliki persentase yang sangat jauh, yaitu 90,17 atau sekitar 90 hari baru arus kas itu bisa keluar dan masuk. Lalu untuk materi selanjutnya itu terkait akun receivable turnover atau perputaran piutang. Nah, ini prinsipnya hampir sama, semakin tinggi rasio perputaran piutang maka semakin buruk kinerja perusahaan. Nah, untuk perputaran piutang sendiri PT Integra itu jauh lebih baik karena memiliki persentase yang semakin tahun semakin menurun dan juga lebih rendah daripada PT Integra. Seperti pada tahun 2020, PT Integra memiliki persentase perputaran piutang sebanyak 3,66, sementara PT Citose selama 7,8. Yang artinya 7,8 itu piutang baru bisa diterima selama 7,8 hari. Dan itu waktu yang cukup lama dibandingkan dengan PT Integra sendiri, setelah itu selama 3,66 hari. Lalu untuk inventory turnover prinsipnya hampir sama, semakin lama maka semakin buruk kinerjanya. Dan di sini PT Integra juga lebih baik karena perputaran piutangnya lebih rendah dibandingkan dengan perputaran persediaan dari Integra itu sendiri. Lalu untuk fixed asset turnover juga hampir sama, ini merupakan perputaran aset tetap. Namun untuk pada tahun 2020 keduanya hampir memiliki persentase yang hampir sama. Namun PT Integra masih jauh lebih baik karena persentasenya lebih rendah, sehingga aset tetap itu dapat dijual lebih cepat dibandingkan dari PT Citose. Lalu yang selanjutnya adalah total asset turnover. Ini adalah merupakan perputaran aset, prinsipnya hampir sama. Semakin tinggi maka akan semakin buruk kinerjanya, dan di sini lagi-lagi PT Integra memiliki persentase yang jauh lebih baik. Lalu kita akan bahas ke implementasi. Nah, PT Citose itu dalam mengoptimalkan sumber dayanya, dalam menghasilkan itu dia menghasilkan penjualan selama 3 tahun terakhir itu dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan PT Integra, walaupun dalam 3 tahun tersebut rasio aktivitas PT Citose selalu mengalami penurunan. Kemudian dalam pengelolaan piutang dan persediaan juga PT Citose selalu lebih baik dan unggul daripada pesaingnya. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rasio perputaran piutang dan persediaan yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ke market value. Yang pertama itu price to earning ratio. Di sini PT Citose itu jauh lebih tinggi dengan price to harga pendapatannya sebesar 224. Lalu untuk pembagian dividennya PT Integra juga jauh lebih baik pada tahun 2018 dan 2019, namun pada tahun 2020 tuh mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 pembagian dividennya lebih baik dimiliki oleh PT Integra atau PT pembanding. Sementara untuk payout ratio lebih tinggi PT Integra, dan untuk harga bukunya lebih tinggi milik PT Integra, yang artinya PT Integra memiliki harga buku yang jauh lebih baik. Nah, harga buku ini bisa digunakan bisa digunakan perusahaan dalam menjual nilai saham mereka. Lalu interpretasi market value-nya dari segi valuasi dapat diketahui bahwa PER dan juga PBV milik PT Citose itu terbilang cukup mahal ya dibandingkan pesaingnya, sehingga tidak disarankan bagi investor saham untuk berinvestasi jangka panjang dikarenakan harga yang terlalu mahal dan resiko yang ditimbulkan juga bisa terlalu tinggi karena high risk juga high cost. Lalu untuk PT Citose, karena PT Citose itu memiliki resiko tinggi, maka itu kemungkinan besar akan mengalami capital loss dalam jangka yang pendek. Nah, tetapi jika investor ingin memperoleh dividen yang tetap per tahunnya, maka investor itu dapat memilih PT Citose dalam koleksi portofolionya, karena tadi pembagian dividennya sangat tinggi dibandingkan dengan PT Integra, serta juga faktor dari payout ratio yang lebih tinggi. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Dipersilakan. Nah, teman-teman, selanjutnya analisis arus kas. Nah, analisis arus kas ini terdiri atas arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, pada layar ini adalah hasil analisis arus kas pada PT Citos International Tbk, di mana untuk arus kas operasi ini mengalami persentase perubahan dari 120 menjadi 407, arus kas investasi dari 32 menjadi 74%, serta arus kas pendanaan dari 279% menjadi minus 174%.
Selanjutnya, untuk arus kas operasi pada PT Integra Indokabinet Tbk, ini mengalami perubahan dari 98% menjadi 664%, arus kas investasi dari 96% menjadi 367%, serta pada arus kas pendanaan dari 16% menjadi 111%. Nah, selanjutnya interpretasi dari arus kas ini adalah pada arus kas operasi, PT Integra memiliki kualitas yang lebih baik dengan jumlah arus kas yang cukup banyak yang menjadi indikator utama kami dalam menilai. Lalu pada arus kas investasi, kami lebih merekomendasikan pada PT Integra bagi investor karena lebih berani dalam mengeluarkan sejumlah kas untuk berinvestasi di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir pada arus kas pendanaan, arus kas PT Citos kami nilai lebih layak dijadikan sebagai tempat berinvestasi karena 2 tahun terakhir memiliki kondisi yang berbeda. Selanjutnya, kami akan memberikan rekomendasi kepada pengguna laporan keuangan, di mana kami merekomendasikan kepada para investor untuk berinvestasi di PT Integra Indokabinet Tbk. Hal ini karena 1. Market value milik PT Integra Indokabinet lebih tinggi dibandingkan dengan PT Citos Internasional Tbk. Yang kedua, PT Citos memiliki ROA dan ROE yang lebih rendah dibandingkan PT Integra. Nah, yang ketiga, price to earning ratio PT Citos Internasional Tbk juga lebih tinggi dibandingkan dengan PT Integra Indokabinet Tbk. Artinya, harga saham PT Citos relatif lebih mahal. Dan yang terakhir, PT Integra Indokabinet Tbk memiliki nilai EPS lebih tinggi dibandingkan dengan PT Citos Internasional Tbk. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.